Selamat datang di Story Horror. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa Karangjati. Angin menggoyang daun pisang, menimbulkan suara kelap-kelap yang samar. Sesekali, kilatan petir membelah langit, menampakkan siluet pohon-pohon bambu di tepi desa. Di rumah panggung kayu yang sudah berumur puluhan tahun, seorang pemuda bernama Fikri duduk termenung di ruang tamu. Sudah seminggu ia tinggal di rumah peninggalan kakeknya, Ustadz Ibrahim. Warga desa masih sering menyebut nama kakeknya dengan hormat karena beliau dulu adalah seorang ustaz yang karismatik, guru mengaji anak-anak, dan imam di masjid tua desa itu. Tapi ada satu hal yang selalu diingat Fikri, larangan kakeknya untuk naik ke loteng. Jangan pernah naik ke loteng itu, nak. Biar barang-barang di sana tidur dengan tenang. Begitu kata almarhum kakeknya dulu. Tapi larangan justru membuat penasaran. Malam itu ditemani senter kecil dan keberanian setengah hati, Fikri menaiki tangga kayu menuju loteng. Tangga itu berderit-derit seakan menolak kehadirannya. Begitu sampai, udara dingin menyambut. Meski hujan di luar harusnya membuat ruangan terasa pengap. Debu menempel di wajah dan pakaiannya. Aroma kayu tua bercampur anyir samar menusuk hidungnya. Matanya tertuju pada sebuah peti kayu berukir ayat-ayat Arab. Ukirannya sudah pudar, tapi masih terlihat indah. Kait besinya berkarat, namun tidak terkunci. Dengan sedikit tenaga, kreek, kait itu terbuka. Bau aneh menyeruak, dingin menusuk tulang. Di dalamnya tergeletak sebuah kitab besar, bersampul kulit hitam yang mulai mengelupas. Tulisan Arab di sampulnya membuat Fikri membaca pelan. Al-Miftahul Ghaib, kunci alam gaib. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran terlalu kuat. Perlahan, ia membuka halaman pertama. Tulisan Arab gundul memenuhi kertas, sebagian dengan tinta hitam, sebagian dengan tinta merah, yang tampak seperti darah yang mengering. Ada doa-doa, ayat-ayat, tapi bercampur dengan simbol-simbol aneh. Saat itu juga, angin bertiup lebih kencang dari celah papan. Meski tidak ada jendela terbuka, lampu senter berkedip. Fikri mendengar bisikan, "Tutup kitab itu." Fikri tersentak, menoleh ke sekeliling. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara hujan di luar. Ia kembali menatap kitab itu, namun bisikan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Kau membangunkan kami." Dengan panik, ia menutup kitab itu dan memasukkannya kembali ke peti, lalu menurunkannya ke ruang bawah. Namun, sejak malam itu gangguan dimulai. Di kamar, saat ia hendak tidur, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Fikri membuka pintu dengan hati-hati. Kosong. Koridor gelap, sunyi, hanya bunyi air menetes dari atap bocor. Saat ia menutup pintu, aroma anyir kembali tercium. Dari cermin kecil di dinding, ia melihat bayangan seseorang berjubah hitam berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hari-hari berikutnya lebih mencekam.
Tengah malam, ia sering mendengar suara azan, namun panjang dan serak, seperti suara tua yang dipaksa keluar dari tenggorokan. Suara itu berasal dari arah loteng. Pernah juga saat ia membaca Al-Fatihah, terdengar suara lain mengikutinya, memelintir ayat dengan nama-nama asing yang membuat darahnya dingin. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon. Hujan deras, listrik padam, rumah gelap gulita. Dari loteng, suara lantunan keras terdengar, seperti orang mengaji, tapi suaranya bercampur, berat, melengking, dan serak bersamaan. Fikri menutup telinga, namun suara itu semakin kuat. Ia akhirnya naik ke loteng dengan membawa lampu minyak. Peti kayu itu terbuka dengan sendirinya, dan kitab hitam melayang di udara. Lembaran-lembarannya terbuka, bergetar seakan ditiup angin gaib. Dari halaman kitab, asap hitam keluar, membentuk sosok besar berjubah. Wajahnya kabur, matanya merah menyala. "Kenapa kau membangunkan kami, cucu Ibrahim?" Suara makhluk itu menggelegar, membuat telinga Fikri berdenging. "Siapa kau?" Suara Fikri hampir tak terdengar. Makhluk itu tertawa serak. "Kami terikat oleh doa-doa kakekmu. Bertahun-tahun ia mengurung kami dalam kitab ini. Tapi kau telah membukanya. Kau melepaskan kami." Fikri gemetar, lalu spontan membaca, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Suara makhluk itu berubah jadi jeritan. Lembar-lembar kitab berputar, dan dari setiap halaman keluar bayangan hitam, belasan jumlahnya. Mereka melayang di sekeliling ruangan, tertawa menjerit bersamaan. "Kau terlambat, Fikri. Pintu sudah terbuka." Lampu minyak terjatuh, menyulut api di lantai kayu. Panas bercampur bau belerang memenuhi loteng. Fikri teringat pesan kakeknya, "Kalau kau takut, jangan berhenti membaca ayat kursi. Itu benteng terakhir." Dengan air mata bercucuran, ia membaca ayat kursi keras-keras. Suaranya pecah, tubuhnya gemetar, tapi ia terus melanjutkan. Bayangan-bayangan hitam menjerit kesakitan, satu persatu lenyap, seperti terbakar cahaya, tak kasat mata. Makhluk berjubah besar itu menatap marah, lalu menjerit panjang, sebelum akhirnya lenyap bersama kitab yang jatuh ke api. Loteng terbakar hebat. Fikri berlari turun, keluar dari rumah di tengah hujan deras.